Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk mata kuliah Matematika 2 tentang integral fungsi rasional. Ini adalah kuliah keempat. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi di sini ada rumus Hx sama dengan fungsi fx dibagi gx. Fx dan gx ini adalah suku banyak. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah jika fx lebih besar, fx ini angka yang besar dari gx, dapat digunakan pembagian secara aljabar biasa. Ya, pangkatnya lebih tinggi. Tetapi contohnya di sini x kuadrat kurang 2x tambah 1 dibagi x kurang 1, ini bisa kita faktorkan. Langsung kita faktorkan, lalu pembaginya kita buang menjadi x kurang 1. Nah, itu maksud daripada fx lebih besar. Tapi jika fx lebih kecil dari gx, dari pembagi, maka di sini akan ditemukan kesulitan dalam pengintegralannya. Contoh, x dibagi x kuadrat kurang 2x tambah 1. Tidak semudah yang ini. Jadi dalam hal ini sering dijumpai suatu polinom yang sangat sukar diuraikan menjadi faktor-faktornya. Untuk mengatasi hal ini, maka digunakan suatu teorema sebagai berikut. Suatu suku banyak atau polinom dan dengan koefisien real dapat dinyatakan oleh perkalian faktor linier dan faktor kuadrat, di mana tiap faktor mempunyai koefisien real. Contoh, integral 2x dibagi x kuadrat kurang 3 pangkat 5 dx. Jadi ini 2x ini lebih kecil dibanding dengan x kuadrat kurang 3 pangkat 5. Maka ini adalah termasuk fx lebih kecil pada gx. Maka di sini kita menggunakan pemisalan. Yang kita misalkan yang besar. Yang besar itu mana? X kuadrat kurang 3. Di sini saya buat di sini misal u adalah x kuadrat kurang 3. Maka kita turunkan du per dx. 2x. Maka dx, ya kan? Dx itu adalah 1/2 du. Ini cara pembagian biasa. Jadi kalau memang mau apa, du sama dengan 2dx, dx sama dengan du per 2x. Du per 2x itu sama dengan setengah 2x du. Selanjutnya kita masuk ke soal. Di sini, ini 2x per x kuadrat, ini kan kita misalkan u. Kita buat u pangkat 5, 2x dx. Jadi 2x dx itu, ya kan, ini 2x dx itu adalah setengah dx tadi adalah setengah x du. Jadi dx ini saya ganti dengan setengah 2x kali du. Karena di sini ada 2x, baiklah saya lanjut. Tadi saya akan terangkan di sini integral dari u sama dengan x kuadrat kurang 3. Ini kita misalkan u tadi dari soal, yang ini karena pembaginya lebih tinggi. Jadi kita diferensialkan du per dx. Jadi kita akan mengganti dx. Dx ini hasilnya adalah 1/2x kali du. Jadi ini kita masukkan kemari. U-nya tadi u pangkat 5 jadi negatif. Karena positif jadikan negatif. Jadi dx ganti 1/2x du. Jadi dx-nya hilang menjadi integral u pangkat 5 du. Lalu kita integralkan biasa 1/-4 karena min 5 tambah 1 u pangkat min 4 tambah c. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di mana contoh soal yang kedua ini adalah sama seperti tadi juga, fx-nya nilainya lebih kecil dibanding dengan gx. Jadi di sini saya tetap misalkan yang terbesar itu u, ya, saya ambil dari sini yang bawah dalam kurung x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x.
maka U sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 2X. Saya diferensialkan DU per DX. Jadi 3X kuadrat tambah 2X kurang 2. Jadi DX itu adalah 1 per 3X kuadrat tambah 2X kurang 3. Lalu dari sini, dari hasil diferensialnya tadi, kita masuk ke integral. Jadi yang di dalam kurung tadi saya ganti dengan U. Ini U pangkat 3, saya masukkan kemari. Jadi ini membagi maka habis soal yang di atas fx-nya membagi jadi habis. Jadi 1 per 2 pangkat 3 du. Jadi U pangkat 3 ini saya negatifkan, setengah saya keluarkan untuk mempermudah. Lalu kita masuk dalam proses integral biasa. U ya ini setengah, U pangkat min 3 menjadi min 2 karena min 3 tambah 1, ini U min 3 tambah 1. Setelah itu saya kalikan setengah kali min setengah min seperempat U pangkat minus 2 tambah C. Lalu di sini U pangkat minus 2 nya saya taruh ke bawah, dipositifkan. Lalu sekarang dia menjadi kita masukkan lagi misal yang tadi, yaitu 4 dari sini, maka inilah hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang ketiga sangat sederhana sekali. Tentukan 5x kurang 4 dx. Kita boleh lihat lagi tentang rumus integral yang pertama. Boleh dibuka pertemuan pertama. Misalkan dia rumusnya a per x tambah a dx. Maka akan kita jawab dengan a ini yang di atas koefisien ln x tambah a tambah c. Jadi kalau integral 5x kurang 4 dx, kita gunakan saja langsung ya logaritma naturalnya. Berarti 5 ini adalah A ln integral. Artinya harga mutlak. Jadi di sini ini adalah harga mutlak, bukan kurung ya, maaf. Ini adalah harga mutlak ln X tambah A, harga mutlak tambah C. Jadi yang di bawah ini ya tinggal pindahkan. Selesai. Kalau untuk model yang seperti itu. Saya kasih lagi contoh kalau model yang nomor 4. Tentukan X kurang 1. Di sini dia adalah polinomial. Dia biasanya pakai dalam kurung, ini tidak dalam kurung. Tapi langsung X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6X. Jadi bentuk pecahan ini diubah dalam bentuk pecahan yang penyebutnya adalah faktor. Berbentuk faktorisasi. Jadi di sini ya X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 6X saya keluarkan karena ada variabel X, variabel X, variabel X. Lalu saya keluarkan X-nya. Menjadi tinggal X kuadrat kurang X kurang 6. Ya. Jadi X kuadrat kurang X kurang 6 ini saya faktorkan. Ya, ini saya faktorkan. Saya faktorkan, dia akan setelah saya faktorkan di sini ya kan X kurang 1 dibagi X tambah 3 X kurang 2. Jadi yang ini saya letakkan kemari. Jadi semua koefisiennya ini saya buatkan. Misalkan yang variabel X ini jadi A per X. Lalu yang faktor yang ini menjadi B per X kurang 2. Yang C ini adalah X tambah 3. Ini kita misalkan A, B, C. Lalu setelah itu ya kan kita samakan penyebutnya. Ya, supaya dia menjadi bentuk perkalian semuanya. Jadi karena ini A per X, maka kalinya adalah X kurang 2 X tambah 3. Maka di sini X kurang 2 kali X tambah 3. Yang B berarti yang ini kali ini. Ya kan? Untuk yang kali C ini tambah C X kali X kurang 2. Dibagi semuanya jadi perkalian. Ya. Nanti ini kita kalikan ke dalam menjadi X kuadrat dikurang ya kan? X ditambah dikurang min 6. Lalu ini nanti kita kalikan X kuadrat tambah 3X ya, tertera seperti yang di sini. Lembaran berikutnya. Ya, ini hasil perkaliannya tadi. Hasil perkaliannya kita kalikan ke dalam satu per satu, dia akan bentuknya seperti ini. Setelah itu ya kan saya kalikan. A kalikan ke dalam menjadi AX kuadrat, A kali X dikurang 6A. Lalu BX kuadrat ditambah 3BX ditambah CX ditambah CX kuadrat kena negatif menjadi min 2CX.
Jadi ini semua ABC-nya kita masukkan ke dalam, lalu kita kumpulkan. Yang ada X kuadrat, B kuadrat, C kuadrat kita kumpulkan menjadi A tambah B tambah C X kuadrat. Lalu yang ada koefisien X-nya kita kumpulkan juga. Jadi kita tuliskan semari, lalu ini min 6X karena tidak ada variabel X, jadi seperti itu. Lalu dari kesamaan-persamaan maka diperoleh 3 buah persamaan, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 0. Ini dari mana dapatnya, kan gitu. Ini diambil dari koefisien yang tadi kan yang ABC tadi kan kita misalkan X kurang 1 kan. X kurang 1, A itu adalah yang koefisiennya kuadrat. Karena tidak ada koefisien kuadrat di pada fx yang di atas, pembilang yang di atas, makanya A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Karena koefisien X kuadrat tidak ada. Kenapa A tambah 3B kurang 2C sama dengan 1? Karena ini variabel X-nya adalah 1 koefisiennya. Kalau seandainya di sini 2X kurang 1, maka B sama dengan 2. Tapi ini tidak, B sama dengan karena variabel X-nya maka dia 1, tidak ada angka lain. Lalu kenapa ini min 1? Karena X kurang 1, ya kan? Jadi C-nya itu adalah min 1. Lalu dari sini kita ambil langsung, substitusikan langsung masuk, min 6A sama dengan min 1, maka A adalah 1/6. Tambah B sama dengan 0, B tambah A, karena A tadi udah dapat, ini saya keluarkan, jadi persamaan seperti ini. Lalu A tambah 3B kurang 2C sama dengan 1, ya kan? Kita masukkan nilai A-nya 1/6, maka 3B kurang 2C sama dengan 5/6. Ya. Jadi B tambah C 1/6, 3B kurang 2C 5/6. Lalu yang kedua yang tadi kita eliminasikan. B tambah C dengan 3B kurang B. Lalu di sini saya kalikan 3, ya. Ini menjadi 1/6 dikali 3. Jadi ini sama dengan, maaf, bukan dikali 3 tapi dikali 6, sorry. Dikali 6 ya. Sorry, saya salah menulisnya, ini bukan 3 tapi 6. Jadi artinya apa? 1/6 dikali 6 minus 1. 6 kali B, 6 kali C, maka hasilnya adalah 6B tambah 6C sama dengan minus 1. Supaya ini hasilnya adalah sama dengan ini, supaya hilang ini juga, menghilangkan angka 6 nih, maka kita kali 6. Jadi 3 kali 6 18, 6 kali 2 12, 5/6 kali 6 5. Ini hasilnya. Setelah itu, supaya menyamakan penyebutnya ini tidak betul tadi, maaf. Tadi adalah menghilangkan yang 1/6. Jadi ini angka 3. Kenapa 3? Karena 6 kali 3 18. Supaya kita menghilangkan angka B. Jadi yang kita kalikan yang di atas saja, 6B kali 3, 6C kali 3. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi 30C sama dengan minus 8. Lalu setelah dapat itu maka dapat nilai C. Baru kita substitusikan ke salah satu persamaan, ya. Boleh B tambah C sama dengan minus 1/6 atau 6B tambah C sama dengan minus 1, terserah. Atau 3B dikurang 2C, maaf, 5/6. Jadi setelah ini, setelah dapat C kita substitusikan, ya. Ini saya masukkan B, C-nya saya pindah dulu, baru saya masukkan harga C. Dari harga C tadi kita samakan penyebutnya, 15 kali 6 maka 90. Lalu kali silang 15 kali 1, 6 kali 4. Jadi hasilnya 9/90. Kita kecilkan menjadi 1/10. Itulah nilai B. Jadi di sini dapat disimpulkan A sama dengan 1/6, B sama dengan 1/10, C sama dengan min 4/15. Kemudian A, B, C ini, ini ya. Kemudian ini ada keterangannya, disubstitusikan kemari. Jadi kembali lagi ke persoalan, tadi kan integral A per X dx, B per X kurang 2 dx, C. Tadi kan nilai A, B, C sudah dapat. Lalu kita masukkan masing-masing nilai itu ke persamaan itu.
Setelah itu kita masukkan dia dalam bentuk, kalau di atasnya konstansa, di bawahnya adalah koefisien variabel X, maka kita masukkan rumus ini. 1/6 dari sini ln integral ya, dari sini 1/10 kemari, ini harga mutlak X kurang 2, ini min 4/15, kita masukkan tambah C. Lalu kita sederhanakan lagi, logaritma itu adalah 1/6-nya jadi pangkat, lalu ini 1/10-nya jadi pangkat, jadi minusnya jadi kemari, angkat. Maka inilah hasil daripada soal yang tadi. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya, kita sederhanakan lagi ya menjadi 1. Maka hasil yang tadi adalah logaritma natural harga mutlak dari X pangkat 1/6 dikali X kurang 2 pangkat 1/10 dibagi X tambah 3 pangkat 4/5 tambah C. Demikianlah untuk fungsi integral rasional hari ini. Mudah-mudahan adik-adik paham apa yang saya terangkan di ini. Maaf tadi ada mungkin kekurangan saya. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.